Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mencoba menyikapi sebuah permasalahan yang sedikit kompleks ya, yaitu item dari penjualan itu harus bagaimana kan gitu. Banyak teman-teman yang bingung, artinya untuk menjual segmentasinya telur omega itu harus bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada yang konyol lagi, belum beternak sudah bingung jualnya. Ya, kadang banyak faktor yang kalau saya lihat teman-teman mungkin belum menyentuh yang namanya bisnis plan. Jadi bisnis plan itu mengalah ke arah SWOT juga, analisis SWOT-nya, eh, sebuah analisa yang diperuntukkan menganalisa bisnis. Jadi kalau jadi peternak itu ya sama dengan kita pegang perusahaan sendiri juga gitu loh. Harus buat bisnis plan-nya, harus buat monitoringnya, harus buat SWOT-nya, harus buat product knowledge-nya. Jadi setelah product knowledge-nya itu harus bagaimana. Nah, itu yang proses-proses seperti itu tadi harus dipikirkan dengan baik, step by step-nya. Nah, di sini kan saya menjelaskan antara lain flowchart yang saya buat itu kan dari mulai farming briefingnya, kemudian product knowledge-nya harus bagaimana, kemudian desain untuk development-nya bagaimana, atau penjualannya. Jadi kita akan fokus di sini teman-teman, di desain development-nya yang larinya nanti akan ke client revision sama completed ini tadi. Terus improvementnya apa yang harus kita lakukan menyikapi harga per harga yang fluktuatif nih. Jangan sampai nanti kejadiannya seperti Om Samsul lagi, nyanyi lagi, nanti kesian lah. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja. uh, yang pertama pastinya kita harus mengetahui dulu secara perkembangan nih, eh monitoring resume-nya itu per bulannya kita dapat keuntungan berapa, secara marginnya itu tadi, eh, keuntungan yang kita dapatkan totalnya berapa kan gitu tuh. Nah, dari sini ada sebuah apa ya, seperti resume reporting yang saya buat, seperti yang dulu saya pernah evaluasi. Jadi di sini ditentukan adalah barometernya yang paling penting memang berada di ternak area ini tadi sama area pakan. Nah, kemudian dari sini tadi dijabarkanlah keuntungan yang didapat itu berapa. Nah, ini dari segi reporting dulu nih, dari segi briefing farmingnya, atau lebih kepada pengkondisian untuk reporting penjualan yang harus dibuat setiap bulannya. Nah, semisal posisi dari farm saya misalnya, saya hapus aja dulu ini ya. Ini saya buat nol dulu. Nah, kemudian di sini saya buat nol juga. Dan ini saya buat nol juga, ini saya buat nol juga. Nah, di sini tuh yang pegang peranan adalah berapa persen yang kita dapatkan, korelasinya antara lain dari sisi peternaknya telurnya berapa persen, kemudian jumlah butirannya dalam 1 kilo itu berapa, kemudian di sini harga rata-rata yang penjualannya berapa. Karena puyuh saya menggunakan puyuh yang bervariatif dan kebanyakan secara eh, lamsamnya untuk jumlah pakan setiap harinya itu rata-rata 27,5 gram per ekor. Itu ada yang lebih sedikit, ada yang bisa sampai 30 gram bahkan lebih. Tapi kebanyakan rata-rata dari hasil evaluasi monitoring yang saya buat itu rata-rata di angka 27,5 gram dengan harga pakan saat ini sekitar 5.500 untuk pakan omega. Nah, di sini itu apa sih gunanya salah satunya reporting ini tadi? Tentunya kita harus melakukan yang namanya reporting itu untuk mengetahui berapa sih
BEP yang didapat untuk penjualan yang kita lakukan selama ini. Nah, itu teman-teman. Jadi misalnya kenapa yang saya katakan 5.000 itu adalah minimal angka yang harus teman-teman sediakan untuk beternak. Coba perhatikan, ini saya ketik ya dengan 5.000. Maka otomatis semua barometer ini akan keluar. Nah, di farm saya mungkin rata-rata bertelurnya lamsamnya per bulan itu sekitar 89% naik turun ya. Ya kita anggap kita samain aja sekian 89% aja deh. Berarti dari 5.000 ekor itu tadi bertelurnya sekitar 4.450 nih. Nah kemudian 1 kilonya untuk telur itu isinya adalah 83 butir. Jadi di sini saya tidak membahas dulu untuk teman-teman yang dalam korelasi penjualannya sifatnya butiran, ini agak berseberangan ini teman-teman. Jadi agak berseberangan itu yang saya katakan nggak akan ketemu antara 83 sama, kalau di butiran itu kan hitungannya butiran apa ya, lebih menguntungkan ke arah mananya itu ya, masing-masing punya sisi lebih dan kurangnya. Jadi kalau dalam 1 kilo posisi butirannya lebih banyak ya lebih menguntungkan, secara prinsip dagangnya begitu kalau yang dihitung butiran. Tapi kalau yang per kilo butirannya semakin banyak ya maka akan rugi, karena costnya jatuhnya lebih rendah dibandingkan dengan yang jualnya butiran. Nah oke. Harga hari ini adalah tanggal 29 bulan 8 tahun 2020 adalah 21.700 teman-teman. Jadi di sini saya menjual harga itu ada dua. Yang satunya telur omega itu di angka 24 sampai 26.000. Yang satunya sisanya dari omega itu saya jual di angka 21.700. Artinya tetap sama. Telur yang ada itu ya telur omega juga sebenarnya gitu loh. Ini yang saya bilang strategi dagang yang perlu diketahui oleh peternak. Oke, kita abaikan dulu itu ya. Nah, kemudian dari harga 21.700 dan asumsi bertelurnya 89%, kemudian isi 1 kilonya 83 butir, maka didapatlah perharinya telur itu sekitar 53 kilo. Dapatnya dari mana? Dari 4.450 dibagi dengan 83 butir ini dapatlah kilogramnya. Nah kemudian kita kalikan dengan jumlah harga kosnya ini tadi, maka ketemulah harga penjualannya telur kita per hari ketemu Rp1.163.434. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Artinya ini adalah uang yang kita dapatkan dengan kondisi telur yang kita sampaikan lebih kurang sekitar 53 kilo per hari, atau sekitar ya 53 ikat lah, 53 ikat setengah kalau ngikatnya per 10 kiloan. Nah kemudian kita masuk ke area pakan. Untuk kebutuhan 5.000 ekor puyuh ini tadi, maka di sini dibutuhkan adalah biayanya sekitar perharinya itu 27,5 gram ya, dikalikan dengan 5.000 itu kita butuhnya sekitar 137,5 kilo. Ini adalah pakan yang kita keluarkan di setiap harinya, yang kemudian kita kalikan dengan harga 5.500. Maka didapatkanlah jumlah pakan itu yang kita keluarkan secara kosnya adalah Rp756.250. Nah, margin yang kita dapatkan per hari itu adalah 407.184.000 jika kondisinya bertelur 89%. Kita ambil sampling, anggaplah rata-rata bertelurnya di 83%. Maka per bulan kita mendapatkan keuntungan adalah Rp328.750 per hari. Sorry, maaf, bukan per bulan, per hari. Itu sudah bersih
margin itu didapat dari margin pakan yang dikurangi dengan harga penjualan, belum dikurangi dengan eh, replacement dan deflasi yang harus kita isi di setiap bulannya. Nah, kemudian teman-teman, dari sini tadi kita kalikanlah keuntungannya 328.000 ini kita kalikan dengan 30 hari, itu ketemulah uangnya total 9.862.500. Nah, kemudian ini harus kita kurangi nih dengan tambal sulam yang costnya mungkin lebih kurang sekitar 2 juta untuk 667 ekor. Nah, bagi teman-teman yang menetaskan sendiri, ini kan posting yang nganggur, artinya tidak dipergunakan gitu loh. Bisa diisi, bisa tidak. Ini saya asumsi untuk harga DOG itu masih per 3.000 per ekor. Kalau sekarang itu sekitar 3.800 per ekor. Jadi total berapa yang kita dapatkan adalah 526 ekor teman-teman, dengan ongkosnya sekitar 2 juta ini tadi. Maka kita dapat DOG baru untuk replacement yang 5.000 atau deflasi yang setiap hari ada kematian itu, setiap bulannya kita akan memasukkan sekitar 10% dari jumlah yang ada sebagai pengganti untuk DOG atau untuk pulet-pulet atau puyuh-puyuh yang sudah mati atau yang sudah non produktif. Sehingga dari pendapatan itu tadi kita dapatkanlah sisanya sekitar 7.862.500. Itu jika kita mengkondisikan puyuh itu jumlahnya 5.000. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika puyuh ini kalau kita tidak pakai karyawan sih nggak masalah gitu loh. Tapi kalau kita taruh satu orang karyawan ABK yang karena kesibukannya dia yang ngurusin pakan, dia yang ngambil telur, dia yang bersihkan kotoran, kita anggaplah UMR-nya untuk pembayaran tenaga kasar itu misal anggaplah 1.700.000. Maka keuntungan bersih yang kita dapatkan per bulannya adalah 6.162.500 teman-teman. Nah, 6.162.500 ini sudah benar-benar bersih, jadi sudah dikurangi juga biaya karyawan sudah, kemudian biaya investasi ulang sudah, sehingga kondisi ini untuk 5.000 ekor ini selalu aman gitu loh, selalu aman dan tidak bermasalah secara jumlah kita bicarakan ini ya. Nah, kemudian kita evaluasi per bulannya dapat berapa sih telur kita? Ya lebih kurang sekitar 124.500 butir atau sekitar 1,5 ton atau 1.500 kilo. Nah, inilah yang saya katakan keuntungan bruto yang bisa kita dapatkan di setiap bulannya. Itu sudah kalau brutonya sekitar 9.800.000, berarti kalau bersihnya sudah dikurangi investasi sejumlah 10%, sejumlah 7.800.000 sekian ini, kemudian dikurangi lagi dengan menggunakan yang namanya tenaga satu orang. Untuk puyuh ini teman-teman, idealnya memang 8.000 itu dihandle oleh 2 orang. Jadi kalau saya anggap 5.000 ini ya masih wajar lah, masih bisa dikondisikan oleh 1 orang teman-teman. Karena puyuh ini nggak ribet, nggak seribet ayam gitu loh. Maintenance-nya juga kita lakukan barometernya setiap minggu, kemudian proses-proses maintenance, seleksi dan lain sebagainya, otomatis harus ada penambahan tenaga yang baru, ya mungkin kita sendiri yang menggunakan itu tadi. Oke, nah dari situ tadi teman-teman, proses yang sudah kita kondisikan ini tadi, ini merupakan barometer reporting setiap bulannya yang diwajibkan teman-teman semuanya punya gitu loh. Jangan sampai nggak punya, kan gitu. Nah, dari sisa 6 juta ini tadi, tentunya ini yang saya bicarakan manajemen untuk sebuah farming itu minimal jumlahnya 5.000 itu karena faktor begini teman-teman. Kalau seandainya kita cuma 1.000 rupiah, 1.000 ekor, ya otomatis masih kurang teman-teman. Tuh lihat, kita handle sendiri misalnya ini.
ya tetap aja kurang. Mau ngembangkan gimana? Apa cukup buat makan dengan kebutuhan yang begitu banyak, era pandemi yang begini? Ya otomatis kalau menurut saya tidak relevan untuk sebuah standarisasi pendapatan dalam keluarga. Sekarang biaya mahal, sekolah mahal dan lain sebagainya. Itu sudah otomatis tidak mencukupi jumlah yang kita ternakkan itu tadi. Nah, 5.000 ini sudah merupakan konteks ideal kalau menurut saya. Mengapa demikian? Kita bisa mengambil artinya satu nih, misalnya keuntungannya saya sisihkan yang separuhnya untuk kondisi makan, yang separuhnya untuk tabungan atau pengembangan yang sifatnya adalah investasi kandang kembali kan gitu, atau posisinya untuk melebarkan secara aset nih bahasanya. Nah, ketika kita 3 juta aja sebulan kan begitu kan, dikali dengan 12 bulan, maka keuntungan kita per tahun itu lebih kurang teman-teman 73 juta. Nah, kita bagi dua ini, yang separuhnya misal anggap untuk kebutuhan makan. Nah, setidaknya setiap tahun itu kita ada posisi saving dana itu sejumlah 36 juta rupiah. Itu yang bisa kita kondisikan untuk biaya investasi, misalnya kandang, kemudian pembelian tanah yang sewa. Nah, oh ya teman-teman, saran saya kalau bisa jangan invest kandang untuk beli dulu, lebih baik sewa aja tanahnya. Karena biasanya sewa itu lebih murah dan tidak terlalu memberatkan kita secara parsial harganya, teman-teman. Nah, bisa kebayangkan teman-teman, keuntungannya dari 5.000 kita bisa mendapatkan 36.975.000 per bulannya. Per satu tahunnya. Dengan keuntungan per bulan kita bisa dapatkan sekitar 6.162.000. Kita bagi dua, yang 3 juta kita pakai buat makan, yang 3 juta sebagai investasi atau sarana persiapan nih untuk kebutuhan anak-anak sekolah, kemudian untuk kebutuhan kita misalnya tabungan pada saat waktu sakit. Itu penting banget, itu harus kita punya setidaknya untuk bisa mengcover ke arah situ tadi. Nah, dari sini mengapa saya memutuskan sebuah analisis itu memang harus menggunakan 5.000 ekor, ya karena itu alasannya teman-teman. Alasan yang menyatakan bahwasanya pentingnya sebuah jumlah itu dari situ tadi. Nah, kemudian teman-teman, dari sini tadi ya, konsep apa supporting yang harus kita lakukan. Nah, misal nih, ini kan tadi farmingnya untuk briefing kita bagaimana ya, kemudian product knowledge-nya kita timbulkan adalah yang namanya kita buat nih telur puyuh omega. Nah, ini sebuah kasus yang menarik. Semisal nih ya, saya ketik aja ya, angka penjualan kemarin masih 28.000. Tentunya kita jangan terlalu memaksakan si puyuh itu untuk bertelur lebih besar butirannya dibandingkan dengan sebelumnya. Jangan teman-teman, karena itu akan merusak dan menurut saya memperpendek juga usianya, dan maintenance-nya jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang bertelur normal gitu teman-teman. Nah, ini salah satu metode nih untuk style penjualan sesuai dengan era ya, sesuai dengan era atau fase mengikuti harga. Nah, kita buat barometernya. Seandainya misalnya range-nya kita buat di angka 22.000 sampai dengan 28.000 atau 24.000 deh. Kita buat 24.000 sampai dengan 28.000. Puyuh itu tetap kita setting menggunakan bobot itu 1 kilonya adalah 83 butir. Ya. Nah, ketika semisal harga ini tadi seperti saat ini nih misalnya. Saat ini misalnya di angka 20, misalnya kita karena barometer batas bawahnya kita buat di 24. Sekarang kita buat batas bawahnya, batas tingginya adalah 23 dan batas bawah terendah adalah 19.000. Ini kita buat beginilah ya. Anggap deh nggak usah 19.000, seperti saya analisa 17.000. Ya.
Namun jumlah butirannya kita susutkan menjadi 73 teman-teman. 73 butir ini, hasil ini tidak akan pernah jauh beda dengan hasil yang ada di sini. Bagaimana caranya untuk mengkondisikan itu tadi? Tentunya kita lakukan proses penambahan yang namanya metion. Itu kita naikkan saja sejumlah 0,5% atau 50% aja deh. Costnya nggak terlalu gede gitu loh. Kemudian colin kita naikkan juga 50%. Kemudian karena posisinya kita memaksakan kondisi puyuh itu untuk bertelur lebih kencang atau lebih besar dari sebelumnya, otomatis ini mengikuti semua Thereonin. Misalnya kita naikin sejumlah 30%. Kemudian kita naikkan juga yang namanya kandungan untuk herbalnya, kita tambah sejumlah sekitar 20% dari jumlah awal. Ini adalah resep-resep yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produksinya agar posisinya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan menjadi 73 butir. Nah, otomatis teman-teman, untuk metion dan colin ini tadi itu lebih ke arah besar ukurannya. Jadi kita besarkan nih ukurannya telur ini, biar dia posisinya bisa maksimal. Kemudian bobotnya juga bagus. Ini menggunakan metion dan colin. Nah, kemudian karena telurnya besar, otomatis diperlukan yang namanya cangkangnya besar. Nah, untuk Fe dan Cu-nya kita tambahkan 25% dari jumlah yang sudah kita masukkan di awal. Ini adalah model-model strategi yang bisa kita terapkan ketika posisi pasar dalam kondisi lesu misalnya. Nah, bagaimana dengan aplikasinya? Coba teman-teman lihat ini ya. Ketika 83-nya saya rubah ke 73, maka keuntungannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang harga 28.000 atau harga 21.700 ini. Itu nggak masalah buat kita gitu loh, karena kita sudah kondisikan 73 butir. Nah, bagaimana dengan harga anggap 19.000 nih? Masih untung sama dengan harga yang, jadi korelasinya coba teman-teman bayangkan, harga 19.000 sama dengan harga 21.700 dengan bobot 83 butir. Nah, BEP-nya berapa? Ya udah kita kurangin aja 14.000 coba. Itu sudah minus 15.000. Nah, artinya BEP-nya mendekati angka 14.500. Kita masih dapat untung 41.000 itu. Yaitu yang saya bilang, ketika posisinya harga telur dengan batas atas di segmen kedua 23.000 dan batas terendahnya 17.000, maka kita gunakan bobot telurnya adalah 73 butir gitu teman-teman. Persentase yang dipakai adalah penambahannya ini tadi. Itu bisa dikondisikan menambahkan sendiri pada pakan self mix ataupun pakan pabrikan yang engkel ya gitu ya. Nah, kalau seandainya posisinya harganya kalau 28.000, ya nggak usah ngomong, ini pasti jos lagi malahan. Kita kan kalau dia harga ada di batas angka yang aman, yang bagus, antara batas atasnya 28.000, kemudian batas bawahnya 24.000, ya kita buat aja yang normal aja teman-teman, 83 butir aja gitu loh. Atau kalau teman-teman mau mereduksi ini tadi, misalnya nih di setting harganya, anggaplah saya mau ngisi, saya kurangin deh misalnya 78 butir aja, itu sudah 20 juta teman-teman untuk puyuh dalam jumlah 5.000. Nah, ini adalah strategi dagang. Ini adalah strategi dagang yang harusnya semua peternak mengerti. Itu yang saya bilang, informasi ini bisa disetting teman-teman, wong barangnya kelihatan kan gitu tuh. Jadi artinya kalau saya ketika harganya posisinya masih di angka aman, batas tertinggi 28 atau lebih,
batas terbawahnya 24, saya akan menggunakan barometer ini teman-teman. Jadi menggunakan barometer 83 butir, 83 butir ini saya tidak pakai sama sekali. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu strategi yang bisa kita terapkan melihat sikon dan kondisi harga yang mungkin telur ayam juga sedang turun parah, kemudian telur telur puyuh juga ikut-ikutan turun parah. Walhasil kita harus begini teman-teman, harus kreatif gitu loh. Dengan jumlah butiran yang sama, dengan bobot yang sama, ya otomatis ya kalau kita misalnya rubah ini ke 73, bobotnya juga selisihnya sampai 200 kilo dengan jumlah butiran yang sama nih. Itu teman-teman. Nah, hal-hal ini, konsep ini peternak harus tahu, harus paham betul untuk mengkondisikan ini bagaimana, kan gitu tuh. Jadi potret-potret begini itu harus benar-benar mengikuti sesuai dengan kondisi yang ada teman-teman. Nah, ketika posisinya tidak ada masalah ya dibuat aja, tetap kondisinya 83 butir. Prosentasenya coba kita cek. Misalnya ini yang harus kita tingkatkan di sini nih. Semisal bagaimana cara meningkatkan progres untuk posisi bertelurnya. Ditambahlah asam sitrat, kemudian ditambah soda kue untuk heat stress. Kemudian kualitas pakannya bagaimana, kemudian faktor selenium vitamin E nya masuk apa enggak setiap hari. Nah, itu penting banget teman-teman, diperhatikan betul ketika kita menjadi seorang peternak. Ya bukan peternak asal-asalan, memang harus ada manajemen yang seperti ini yang saya sampaikan. Jangan melihat kita bisa atau tidak, semuanya bisa dipelajari teman-teman. Yang ada itu cuman yang mau belajar atau tidak, malas atau tidak, kan gitu tuh. Gitu teman-teman. Jadi dari kondisi ini tadi, kalau semakin banyak peternakan ini tadi jumlahnya, kita ngatur segmennya, anggaplah 10.000. Teman-teman sudah berapa itu keuntungannya sebulan? Luar biasa teman-teman. Dengan bertelur anggaplah 83% tadi. Di angka 83 butir, kemudian harganya 28.000, atau anggaplah kita ambil harga terflat lah, misalnya 21.700 harga real aja. Nah, teman-teman udah dapat 15 juta tuh sebulan. Untuk mengkondisikan ini tadi, ABK masih tetaplah 10.000 mungkin teman-teman, karena fokus bisa saling bantu. Jadi berdua nih ceritanya sama teman untuk merawat puyuh itu tadi. Gitu loh. Secara investasinya sudah ada, tambal sulam untuk depresinya sudah masuk, terjadwal dengan baik. Secara biaya ABK-nya juga sudah ada. Berikut nanti tinggal ini yang belum dikurangi adalah biaya untuk maintenance-nya seperti GPU, povidone iodin, kemudian Baiklin, kemudian obat-obatannya ciprofloxacin, tilosin, kemudian amoxicillin colistin, kemudian Fortevit. Kalau yang pakai Fortevit, kalau yang pakai vitamin HC yang sudah ada di pakan ya nggak masalah, sudah masuk dalam kandungan pakannya. Kemudian adanya vitamin selenium, vitamin E, kemudian ada lagi yang namanya paragin. Jadi itu memang harus benar-benar dikonsep dan di guidance per bulannya butuhnya berapa. Nah, kalau di saya, setelah report ini keluar, maka akan dilakukan proses pemotongan secara laporan keuangan data dari pajak, kemudian posisinya untuk biaya dari investasi kandang, kemudian ada lagi yang namanya biaya untuk obat-obatan seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Asik kan? Jadi beternak itu kita leluasa untuk ngeset ininya teman-teman gitu loh. Dan yang ini jangan diganggu, udah standby aja, nggak usah diganggu. Nah, peternak yang selama ini biasanya salah kaprah ketika dia mengalami puncak harga di antara 24 sampai 28.000 ini, mereka tidak pernah otak-atik nih di area pakan. Tapi ketika dia kena di harga barometer yang kedua 17.000 sampai 23.000, ini sudah mikir ke sini. Inilah yang disusutkan jumlah per ekor pakannya, kemudian pakannya diganti lagi
sehingga puyuh itu akan stres gitu loh. eh, Justru itu akan memperburuk suasana, sehingga nanti komplikasinya atau dampaknya itu akan berimbas ke hasil produktivitas yang teman-teman dapatkan di setiap harinya gitu loh teman-teman. Jadi kalau menurut saya, area pakan ini jangan diubah, maupun harga 17 atau 28.000 ya tetap aja istiqomah di situ gitu loh. Ini jangan sama sekali dirubah, udah komposisinya udah cocok, udah pas, ya udah pakai itu aja. Karena puyuh ini gampang sensitif teman-teman. Ketika kita pencampuran yang tidak homogen pun, efek dominonya akan bermasalah juga di situ gitu loh. Apalagi diganti dengan jenis pakan yang berbeda dan kandungan berbeda. Itu malah akan jadi masalah nantinya. Tanpa kita sadari, mungkin harga pakannya murah, tapi teman-teman tidak berasa efek dominonya akan turun di sini. Yang nanti ujung-ujungnya larinya tetap ke sini teman-teman. Keuntungan yang didapat berapa? Kan gitu tuh. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi ini penting banget bermain dalam butiran. eh Coba teman-teman perhatikan, kalau dia butirannya 83, kita dapat keuntungan cuman sekitar 15 juta nih sisa pendapatan yang kita dapat. Tapi bagaimana ketika saya kurangi 10, 73 butir untuk 1 kilonya, itu kita bisa dapat hampir 100% teman-teman. Keuntungannya dibandingkan dengan yang normatif itu tadi. Jadi kita buat standar aja deh, misalnya aku nggak tega juga nih, misalnya dengan penjualnya kesian juga, kita buatlah di angka 79 aja deh. Itu udah dapat 19 juta. Nah, bagaimana caranya? Prosentase-prosentase ini yang harus kita kuasai, teman-teman. Ini penting banget sebagai bentuk strategi serangan sisi marketing kita untuk mempertahankan dengan posisi investasi yang ada, dengan peternakan yang ada, kita tetap dapat nih harga yang maksimal di penjualannya, tetap dapat keuntungan yang stabil gitu, teman-teman.